Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah highlight inti dari video kali ini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah, biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah Allah telah memberikan kesempatan dan kesehatan kepada kita sehingga kita bisa bertemu walaupun lewat dunia maya. Ini bukan kebetulan, tapi Allah sudah gariskan. Saya diberikan kesempatan dan kemudian membuat video ini, dan Anda digerakkan hatinya untuk masuk di video saya sehingga kita bisa bertemu walaupun lewat dunia maya. Alhamdulillah, mudah-mudahan banyak manfaatnya. Salam dan salam mari selalu kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi dan Rasul pilihan yang telah membawa kita minal dzulumati ilan nur, dari alam kegelapan menjadi alam terang benderang, dengan mengucap Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan Allah memberikan syafaat untuk kita melalui Rasulullah SAW, dan kita nanti bersama-sama Rasulullah masuk surganya Allah. Amin Allahumma amin. Baik, video yang ke-275 berjudul Tips Mengobati Diabetes atau Sakit Gula. Sebelumnya saya sampaikan quote-nya terlebih dahulu. Sesungguhnya tempat cemeti seseorang di antara kamu di surga lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Dan sesungguhnya pergi di berpagi hari atau berpetang hari di jalan Allah lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Jadi ini sabda Nabi ya, sabda Nabi. Dan mudah-mudahan kita bisa merenung bahwa memang bagaimanapun kita mendekat kepada Allah itu lebih baik daripada hanya bekerja terus menumpuk harta sehingga melupakan Allah. Baik, saya sampaikan bagaimana mengobati diabetes. Diabetes ataupun sakit gula ini sekarang banyak diidap atau dialami oleh masyarakat di Indonesia bahkan dunia. Ini yang dirusak adalah pankreasnya. Biasanya penyebabnya apa? Kok itu bisa? Ya, secara teoritis banyak minum gula. Tetapi sebenarnya penyebab yang utama itu adalah karena banyak berpikir berat. Nah, kalau Ustadz Danu mengatakan kalau Anda memiliki maksud, tujuan atau keinginan itu harus ya, kalau tidak dilakukan Anda pikir sendiri itu. Nah, itu yang menyebabkan sakit diabetes atau gula. Kalau orang dulu itu gampang, kalau Anda terkena sakit gula itu gimana? Bekas pipis Anda itu nanti dirubung semut. Nah, itu berarti Anda sudah tinggi itu. Sudah warning itu, hati-hati. Ya. Jadi Anda pipis ada percikan kemudian itu dirubung semut lah. Berarti pipis Anda itu manis. Ya. Maka hati-hati. Ya. Kemudian kenapa orang yang diabetes itu kok kemudian kurus? Padahal makannya banyak. Ya, ceritanya sel-selnya itu menutup. Sehingga ketika makanan datang asupan itu tidak bisa masuk. Ya, sel di pankreas. Masuk air itu kita haus terus tapi air nggak bisa masuk. Nah, jadi selalu keluar, selalu pipis. Malam hari kadang 1 jam atau setengah jam pipis, 1 jam pipis. Itu akibat diabetes ya, sakit gula tadi yang saya kena. Nah, sekarang bagaimana solusinya? Yang pertama, ubah mindset atau cara berpikir Anda. Punyalah pikiran bahwa apa yang terjadi itu sudah takdir Allah. Seperti kita kena diabetes itu juga sudah takdir Allah, kehendak Allah. Bagaimanapun kita berobat boleh, itu wajib, itu ikhtiar. Tapi sebelum sembuh jangan menyalahkan yang lain-lain. Karena dokter itu bukan penyembuh, yang maha penyembuh itu Allah. Dokter itu juga hanya berusaha, obat-obat itu seperti itu. Kalau orang sudah kena diabetes itu apa saja kata orang dilakukan. Ini ada apa itu alpukat, itu isinya kemudian disangrai dibuat kopi. Ini ada rambutan, isinya buat kopi. Itu ada malanggingan dibuat kopi. Nurut saja, karena banyak sekali ya herbal yang bisa
dilakukan. Tapi kalau Allah belum memberikan kesembuhan, ya nggak mungkin sembuh. Ya, tapi paling tidak Anda usaha satu, atur pola pikir, jangan berpikiran berat. Ya. Yang kedua, pola hidup. Pola hidup itu maksudnya Anda bekerja jangan terlalu keras. Banyaklah istirahat, banyaklah tidur, begitu ya. Tidur paling tidak 8 jam. Tapi kalau orang diabetes itu lawannya ngantuk karena energinya itu nggak ada. Kenapa nggak ada? Ya tadi tertutup tadi. Ya. Maka pola hidup itu diatur, pola pikir diatur. Ya. Kemudian pola apalagi? Pola hidup, pola pikir, pola makan. Ya, jangan yang manis-manis yang dimakan. Kurangi gula. Bukan berarti nggak boleh mengkonsumsi gula. Boleh, tetapi harus diatur sesuai porsi Anda itu, tingkat gulanya itu seberapa. Kemudian terapi yang lain, ini juga usaha, yaitu terapi air. Silahkan Anda bangun tidur, ya, itu jangan minum air dingin dulu, atau malah ada yang langsung kulkas, jangan. Tetapi minumlah air hangat 1 atau 2 gelas. Nah, hangat ya, bukan panas tapi hangat. Kemudian itu akan terasa enak, keringat juga bercucuran, kemudian kita merasa ringan. Ini terapi air, silahkan dicoba. Kemudian yang ketiga, silahkan dicoba, dicari, karena itu juga ada yang pernah membuat sebuah penelitian, itu mengkonsumsi daun insulin. Daun insulin, cari, coba rupanya seperti apa, lihat di Google banyak. Kemudian cari di desa, tanam. Itu tanamannya itu seperti tanaman jati Eropa itu ya, jadi nanti menjalar begitu. Mengkonsumsinya bagaimana? Ambil 2 daunnya ya, kemudian Anda kunyah, makan dengan pisang ya, kemudian ditelan. Pagi 2, sore nanti juga 2. Itu insya Allah akan terjadi penurunan ya. Tapi sekali lagi, bahwa itu adalah usaha, yang maha penyembuh adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap Anda mengatur pola pikir, pola makan, dan pola hidup. Baik, semoga bermanfaat. Kalau ada yang baik itu datangnya dari Allah, kalau ada yang tidak baik itu datang dari kebodohan saya, jangan dibalik. Akhirnya saya berikan pantun terlebih dahulu. Bunga kelapa dalam selodang, batangnya belah dengan kapak. Wahai kakanda, cepatlah pulang, anak selalu memanggil bapak. Ini sebuah pantun yang mudah-mudahan bermanfaat. Baik, kita akhiri dengan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai penutup video ini, saya sampaikan bahwa tujuan saya membuat konten atau unggahan ini adalah untuk membunuh lupa. Karena saya sudah tua, biar ada kegiatan, tidak pikun, ya ini usaha saya agar Allah memberikan mudah-mudahan keterangan, ketenangan jiwa, panjang umur, dan bisa beribadah, dan terutama juga bisa berguna bagi orang lain. Yang kedua, akan meninggalkan jejak digital, yaitu mudah-mudahan saya memiliki amal jariah melalui ilmu ini, ya, sehingga ini bisa bermanfaat walaupun saya sudah meninggal, masih bisa dimanfaatkan oleh orang-orang yang membutuhkan. Yang ketiga, yaitu saya bertujuan meningkatkan keimanan kepada anak cucu saya, dan juga jangan sampai kejadian yang jelek ini terjadi lagi pada orang lain, sehingga kita ambil hikmah dari kejadian yang sudah ada, orang lain akan mendapat pengalaman dan tidak terjebak dengan hal-hal yang tidak baik. Kemudian pesan saya, ya, jangan lupa ketika Anda mendapatkan masalah, itu Anda sholat
sholat 2 rakaat, apakah itu namanya sholat hajat ataupun sholat mutlak. Kemudian Anda berdoa setelah sholat, ya doa itu disertai mungkin dengan sholawat, dengan ini mendengarkan video ini, kemudian Anda berikhtiar dan bersabar, ya. Yang terakhir, ya, saya doakan mudah-mudahan Anda, keluarga Anda, kita semua diberikan keberkahan, diberikan rezeki yang halal dan berlimpah, dan bisa membantu orang lain. Kemudian disclaimer-nya bahwa mungkin dalam video ini ada kesamaan ide. Ya, kalau itu baik, alhamdulillah. Kalau tidak baik, saya mohon maaf. Nah, kemudian yang kedua, saya bukan ahli apapun dan bukan kiai. Jadi mungkin saja banyak yang keliru. Kalau ada yang baik, itu datang dari Allah. Kalau ada yang tidak baik, itu kebodohan saya. Maka saya mohon maaf sebesar-besarnya. Yang ketiga, mungkin judul, gambar, dan captionnya mungkin berbeda dengan apa yang terkandung di dalam isinya. Saya mohon maaf. Mungkin saya hilaf, atau mungkin saya sengaja karena itu untuk daya tarik. Ya, mudah-mudahan Anda memaklumi. Yang keempat, bahwa unggahan ini terutama adalah untuk anak cucu saya, famili saya, keluarga saya. Tetapi manakala ada dari di luar keluarga saya yang kemudian berminat, tertarik, dan digerakkan oleh Allah masuk di channel saya, dan Anda merasa dapat manfaat, alhamdulillah, silahkan dan terima kasih atas perhatian Anda. Kemudian yang kelima, itu adalah pendapat pribadi mungkin ya. Sifatnya subjektif, jadi mungkin saja tidak sesuai dengan apa yang Anda bayangkan dan Anda inginkan. Itu semua mungkin salah saya, dan saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya doakan mudah-mudahan apa yang telah kita dapatkan di dunia ini diberikan keberkahan oleh Allah, dan Allah memaafkan semua dosa kita. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ala Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.